Saudara-saudari, anak-anak terkasih, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah Roh-Mu dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus harus menjadi sama dengan saudara-saudaranya. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya melalui kematiannya Yesus memusnahkan dia, yakni iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian Yesus pun membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takut akan maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang dikasihinya, melainkan keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, dan percakapkanlah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Bermegahlah dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya Yesus membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar.
ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat yang lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, Yesus sungguh sibuk. Ya, sibuk sekali. Bukan sibuk mencari duit untuk dirinya sendiri, bukan. Tapi mewartakan kerajaan Allah. Caranya antara lain tadi dengan menyembuhkan banyak orang sakit, mengusir setan-setan. Tapi ingat, dia juga berdoa. Belum siang, masih pagi-pagi benar, orang sudah datang lagi untuk mencari dia. Tapi ingat, tugas Yesus adalah mewartakan kerajaan Allah kemanapun. Maka dia segera beranjak untuk mewartakan sabda Allah kepada makin banyak orang. Tugas ini dia percayakan sekarang pada gereja. Aku mengutus kamu. Jadi kepada siapa lagi karya Tuhan ini sekarang dipercayakan? Pada kita, gereja yang satu, kudus, katolik, apostolik. Kita lakukan ini dengan semangat, dengan bekerja sama dengan saudara-saudari yang lain. Dan dengan demikian nama Yesus makin dimuliakan dan banyak orang terselamatkan. Ini tugas kita adalah dengan berdoa, selalu memohon kekuatan Tuhan, dan berorientasi pada sesama. Yang susah, yang sakit, yang kecil, yang lemah, yang miskin, yang difabel, semua menjadi perhatian gereja kita. Nah, kita baik imam maupun awam, semuanya punya tugas yang sama. Kalau imam ya tadi dengan pelayanan sakramen-sakramen dan pelayanan-pelayanan di paroki dan lembaga yang dia pimpin, yang pasti juga menyangkut hal-hal sosial kemasyarakatan. Sedangkan awam langsung di tengah masyarakat, di tengah publik, sungguh menggarami dari dalam dan menjadi cahaya di tengah masyarakat. Tugas yang mulia ini perlu kita mohonkan dari berkat Tuhan sendiri supaya kita berlimpah kasih setia dan rahmat. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari dan anak-anak dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.